Let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. In previous lessons, yesterday, we had learned samatha meditation, objects such as the mindfulness of breathing empty for jhana. Tonight, we will be learned 4 element meditation. Ya, jadi di Dhamma Talk sebelumnya kita sudah belajar tentang meditasi samatha ya, meditasi ketenangan seperti objek anapana keluar masuknya nafas hingga jhana keempat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang meditasi 4 unsur. This such chapters are already I gave the reading last time, so no need to say again. Ya, skemanya yang ini kemarin kita sudah dibahas sedikit ya sama saya, Dok. How to develop 4 elements meditation. In the Pali text, there are 2 ways to develop 4 elements meditation. Ya, jadi bagaimana caranya mengembangkan meditasi 4 unsur ini ya. Jadi di dalam teks Pali terdapat 2 cara untuk mengembangkan meditasi 4 unsur ini. The breath method and the day method. The breath method is for those who can quickly understand. The days is those who have difficulty with their breath practice. Ya, jadi 2 cara ini adalah cara yang pertama adalah cara yang ringkas ya, cara yang singkat. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang cepat mengerti ya. Tapi kalau untuk orang yang memiliki kesulitan untuk bisa mengerti ataupun kesulitan dengan melakukan praktek secara ringkas ini, maka harus menggunakan cara yang kedua, yaitu cara yang detail ya. The Buddha taught the breath method in the Mahasatipatthana Sutta. Punasabram Bhikkhave Bhikkhu Ima Meva Kaya Yathatitan Yathapanehitan Dhatu So Pachawakati Ati Ima Samain Khaye Pathavi Dhatu Abo Dhatu Tejo Dhatu Vayo Dhatu Di. What the meaning? A bhikkhus review this very body. However, it's be placed or disposed as the consistent of just elements. There are in this body just the earth element, Pathavi Dhatu, the water element, Abo Dhatu, the fire element, Tejo Dhatu, the wind element, Vayo Dhatu. Ya, jadi Buddha mengajarkan metode singkat ya, metode singkat untuk mengembangkan meditasi 4 unsur ini di dalam Mahasatipatthana Sutta ya. Jadi di situ tadi bahasa palinya saya sudah katakan, artinya adalah di sini seorang bhikkhu dia melihat merenungkan tubuh ini, bagaimanapun tubuh ini diletakkan, dimanapun tubuh ini berada, dia hanya melihat tubuh ini hanya sebagai kumpulan daripada elemen, daripada unsur ya. Jadi dia merenungkan bahwa di dalam tubuh ini hanya terdapat unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Yathatitan, Yathapanetitan, Dhatu So Pachawakati. When you standing, walking, lying down, sitting, all the posture, you must try to know your body is just like 4 elements only.
Ya, jadi dalam bahasa Palinya adalah yata titang, yata panihitang. Artinya adalah bagaimanapun tubuh ini berdiri ataupun bagaimanapun tubuh ini diletakkan. Maksudnya adalah di dalam postur apapun tubuh ini, entah dia duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring, kita harus seorang biku itu merenungkan bahwa tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur. The Visuddhimagga explained further, who went to develop this meditation should go into sorority retreat like here. He advanced to the entire material body and descends the elements and breathe in this way. What is the hardness or roughness is the earth element. What is the flowing or cohesion as is the water element. What is heating cold is the fire element. What is the pushing or supporting is the wind elements. Ya, jadi di dalam kitab komentar kitab Visuddhimagga ya, kitab Jalan Pemurnian, di sini dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengembangkan meditasi 4 unsur ini ya. Jadi di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang ingin mengembangkan meditasi 4 unsur ini, dia harus pergi ke suatu tempat untuk menyendiri ya. Jadi maksudnya suatu tempat yang sunyi yang sesuai untuk menyendiri. Jadi saya mungkin seperti di retret kali ini gitu ya, jauh dari kebisingan, maksudnya dari kebisingan kota mungkin ya. Jadi di tempat seperti itu dia merenungkan dan melihat tubuh ini, keseluruhan tubuhnya itu, dan melihat elemen-elemen yang ada di tubuhnya itu ya, secara singkat, secara ringkas, unsur-unsur yang ada di tubuhnya. Jadi apapun yang bersifat keras ataupun kasar di tubuhnya itu harus diketahui sebagai, oh ini adalah elemen tanah. Apapun yang bersifat mengalir atau mengikat dalam tubuhnya itu, dia harus ketahui itu sebagai elemen air. Apapun yang bersifat panas ataupun dingin, dia harus mengetahui itu sebagai elemen api. Dan apapun yang bersifat mendorong ataupun menopang itu harus diketahui sebagai elemen angin. He shows advice and give attention to the characteristic and review it again and again as earth element, water element, fire element, wind element. That is to say, as mere elements, not a being and not non-self, not a being in non-self. Ya, jadi seorang yogi tersebut dia harus mengarahkan pikirannya melihat tubuhnya itu hanya sebagai elemen ya, dan dia harus memperhatikan karakteristik dari elemen tersebut di dalam tubuhnya ya. Jadi dan dia juga harus mengetahui karakteristik tersebut sebagai elemen apa gitu. Jadi dia harus merenungkan bahwa oh ini adalah elemen tanah, elemen air, elemen api ataupun elemen udara dalam tubuhnya itu ya. Dia harus renungkan ini berulang kali dan harus merenungkan bahwa ternyata tubuh ini dia itu hanyalah terdiri dari unsur, dari elemen ya, bukan suatu makhluk, bukan suatu jiwa. Just element. So not a being, oneself. Ya, hanya sebagai unsur, hanya sebagai paduan unsur ataupun elemen, bukan suatu makhluk, bukan suatu jiwa yang kekal. As we taught in Pa'au Toya Monastery, according with the Dhammasangani, you should discern the 4 elements in the whole body as 12 characteristics in detailed method. Ya, kalau di tradisi PAUK di PAUK di Myanmar ya, itu di Wihara PAUK itu biasa diajarkan metode yang rinci ya, sesuai dengan penjelasan di kitab Dhammasanggani ya. Jadi kita merenungkan 4 unsur yang tadi kan ringkas ya, tapi kita merenungkan ini secara lebih detail. Jadi dipecah lagi menjadi 12 karakteristik. There are hardness, roughness, heaviness. The 3 you first learns. Bahat, hardness, roughness, heaviness. They are opposites. Softness, smoothness, lightness. This is called earth element. So flowing cohesion, that's called water element. Heating cold is called fire element.
So supported in Bushin wind elements. All together 12 characteristics. Ya, jadi di dalam cara yang detail ini, elemen tanah ini dibagi menjadi 6 karakteristik ya. Jadi pertama kita pelajari yang 3 pertama dulu aja, yaitu keras, kasar, dan berat. Ini adalah karakteristik elemen tanah. Nah, sebaliknya itu juga karakteristik elemen tanah juga, yaitu adalah lunak, halus, dan ringan. Jadi 6 karakteristik ini termasuk sebagai karakteristik dari elemen tanah. Ya, kalau untuk elemen air, karakteristiknya seperti tadi, yaitu mengalir dan mengikat. Kalau elemen api itu karakteristiknya adalah panas ataupun dingin. Kalau elemen angin dia karakteristiknya adalah menopang dan mendorong. To develop this meditation, you should learn how to discern each of the 12 characteristics one at a time. Ya, untuk mengembangkan meditasi 4 elemen ini, kita harus bisa belajar bagaimana merenungkan masing-masing karakteristik dari 12 karakteristik ini ya, satu persatu. As we taught in Paul's monastery, so they met that. So usually for beginners, we taught the easier ones first. Usually by this order, Bushin. Bushin, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, heat, cold, cohesion, and flowing. Ya, kalau di PAOK ya, di Myanmar, di tradisi PAOK Myanmar ini biasanya untuk mengajarkan kepada para pemula, diajarkan urutan yang lebih mudah ya. Di sini urutannya bisa dilihat di layar ya. Jadi pertama yang perlu dicari itu adalah karakteristik mendorong dari elemen angin ya. Lalu setelah itu keras, kasar, berat dari elemen tanah. Setelah itu karakteristik menopang dari elemen angin lagi. Lalu lunak, halus, ringan dari elemen tanah. Lalu panas, dingin dari elemen api. Lalu mengikat dan mengalir dari elemen air. Why we teach the Bushin first? Because the Bushin very easy, right? So when you breathing in, breathing out, so this is also push in, push out. Very easy to find. That's why we started teaching from the Bushin. Ya, kenapa diajarkan dengan urutan seperti ini ya? Kenapa karakteristik mendorong itu diajarkan duluan? Karena biasanya karakteristik mendorong ini sangat mudah untuk dilihat bagi para yogi ya. Jadi misalkan ketika kita bernafas masuk, itu kita melihat bahwa itu seolah-olah ada dorongan masuk. Ataupun ketika kita bernafas keluar, itu seperti sedang mendorong keluar. Jadi sangat mudah untuk dilihat karakteristik mendorong ini. How do you see the 12 characteristics? First, so find a quiet place. Assume a comfortable meditation posture. Redevelop concentration through mindfulness of breathing. If you are already done the four jhana, every sitting you re-practicing Anapana four jhana. First jhana 3 minutes, second jhana 3 minutes, third jhana 3 minutes, fourth jhana at least maybe half an hour. The time you are nimitta very bright in radiance, your concentration very strong. So this concentration support to show you the characteristic very easy to find. Caranya latihan 4 elemen ini ya, melihat 12 karakteristik ini. Jadi pertama untuk persiapan, pertama kita harus mencari tempat yang sesuai ya, tempat yang sunyi dan mengambil posisi postur yang sesuai, yang cocok dengan kita, yang nyaman ya. Lalu setelah itu kita mengembangkan ulang konsentrasi kita ya, entah itu menggunakan anapana ataupun objek lainnya. Nah, kalau misalkan kita sebelumnya sudah pernah berlatih anapana, mungkin sudah pernah sampai jhana keempat gitu ya. Nah, jadi di setiap sesi meditasi kita mengembangkan ulang, kita memunculkan ulang konsentrasi jhana keempat tersebut ya. Dimulai dari jhana pertama mungkin sekitar 3 menit, lalu jhana kedua 3 menit, jhana ketiga 3 menit, lalu mungkin jhana keempat sekitar 30 menit ya. Lalu setelah itu, setelah keluar dari jhana keempat, kita menggunakan nimitta yang telah kita dapatkan tadi itu biasanya
Nimitanya itu sangat terang benderang ya. Nah, nimita yang seperti itu bisa digunakan untuk membantu kita mengamati karakteristik dari 4 elemen ini menjadi jauh lebih mudah untuk mengamati 12 karakteristik ini. If you haven't practiced in Anapana Amdevojana directly, also you can practice in the 4 elements for beginner. Ya, tapi kalau misalkan sebelumnya kita belum pernah berlatih Anapana sampai jana keempat, tidak masalah ya, kita tetap bisa memulai latihan 4 elemen ini langsung dari 4 elemen ini, tidak masalah. The first one is pushing. To descend pushing, begin by being aware through the sense of touch of pushing in the center of your head, behind your eyes or nose. Ya, jadi entah itu kita melakukan konsentrasi manapun, ketika memulai meditasi 4 elemen, kita memulai dari karakteristik mendorong ya, mendorong. Nah, bagaimana caranya menemukan karakteristik mendorong ini? Kita bisa memposisikan, mengarahkan perhatian kita kepada daerah di sekitar belakang mata ya, jadi di sekitar pangkal hidung. Di situ kita bisa memperhatikan karakteristik mendorong ketika kita bernafas masuk maupun bernafas keluar. Biasanya di daerah situ, sekitar di belakang hidung situ, itu lebih jelas melihat karakteristik mendorong ini. So when you practice in Anapanasati mindfulness of breathing, the time your mind is still nostril area or upper lip. Now you practice in the 4 elements, your mind pay attention immediately or your head behind the eye or the nose. So at the time you breathe in a little bit strong. The time you need to breathe in strong. Purposely to be in. There is a pushing. Breathing out, push out. So this pushing, the characteristic is your object. You remind that this one, and when you can discern it, the pushing, concentrate on it, empty, it becomes clearly to you. Ya, jadi kalau biasa kita ketika berlatih meditasi Anapana ya, kita menempatkan titik sentuh ataupun perhatian kita itu di area lubang hidung ataupun atas bibir ya. Nah, tapi ketika kita berlatih meditasi 4 unsur ini, ketika kita melatih mencari karakteristik ini, kita pindahkan tempatnya itu di area belakang mata ataupun belakang pangkal hidung ataupun daerah tengah-tengah kepala ya. Jadi di situ biasanya ketika kita bernafas masuk ataupun bernafas keluar, sensasi mendorong itu lebih mudah untuk terlihat jelas ya. Jadi kadang kita juga bisa untuk dengan sengaja bernafas masuk keras ataupun bernafas keluar dengan kuat ya. Jadi untuk bisa melihat karakteristik mendorong ini dengan jelas. Nah, kalau misalkan sudah jelas karakteristik mendorong ini, kita terus memperhatikan terus sampai karakteristik ini benar-benar jelas di dalam pikiran kita. Now try. You close your eyes. Pay attention to the middle of your head or behind your eyes. Breathe in a little bit strongly. You know that push in, breathe out. So also push out. Breathe in, push in, breathe out, push out. So you know what is a push in already. So push in, push in, push in. Ya, jadi Shadow minta kita coba ya, bisa dicoba sekarang langsung. Apa kalian coba bernafas masuk dengan agak kuat dan ataupun bernafas keluar dengan agak kuat ya. Lalu perhatikan di daerah belakang, tempatkan perhatian kalian itu di daerah belakang mata ataupun di daerah pangkal hidung ya, ataupun di tengah-tengah kepala. Di situ kalian akan merasakan sensasi mendorong ini terasa kuat ya. Ketika bernafas masuk dengan kuat, kita merasakan sensasi mendorong masuk, dan ketika bernafas keluar ada sensasi mendorong keluar. Nah, di saat itu ketika kita bisa melihat sensasi mendorong itu, kita harus mencatat dalam pikiran sebagai mendorong. Now you understanding what is pushing clearly, then you move your awareness to one part of the body nearby and trying to find pushing there.
Ya, jadi setelah kita bisa menemukan karakteristik mendorong ini pada satu bagian dari tubuh kita, tadi misalkan di tengah kepala situ ya. Nah, setelah jelas karakteristik mendorong di daerah tersebut, maka kita pelan-pelan kita pindahkan perhatian kita ke bagian tubuh yang lainnya yang dekat dengan bagian tubuh sebelumnya. Dan kita coba juga mencari karakteristik mendorong di daerah tersebut. The pushing or the head. So you understanding this and pushing first in the head, then your mind move to the neck. When clearly in the head, that's not area, only your mind pay attention there, trying to descend the pushing. It cannot go back to the whole head and breathe in again. So it clearly come back the next area, just pushing, note inside your mind. Also trying to know characteristic. So then the neck and the trunk of the body, they also only pay attention there, trying to pushing, the arm and the legs, and then the feet and the toes. And there. But by back you try pushing. It cannot. Well, it's a clearly go back to there and try in few minutes and not clearly recover to not clearly plus and trying to know the pushing. But in this way, you will slowly be able to descend, pushing first in the head, then neck, the trap of the body, the arm, the leg, the feet, after that the feet, the leg, the arm, power and power. The trap hold the body and the neck and the head again. Ya, jadi misalkan tadi kita sudah menemukan, bisa mencermati karakteristik pendorong itu di daerah kepala ya. Jadi setelah jelas karakteristik pendorong itu di daerah kepala, kita coba pindahkan perhatian kita ke daerah leher misalkan, dan juga kita coba cari karakteristik pendorong itu di daerah leher gitu ya. Kalau misalkan masih tidak jelas di daerah leher, kita kembali lagi ke kepala, kita coba lagi lihat lagi karakteristik pendorong di kepala gitu ya. Kalau misalkan sudah jelas lagi, kita coba pindahkan lagi ke leher. Nah, sampai di leher itu juga karakteristik mendorong itu kita bisa lihat dengan jelas. Nah, kalau misalkan di leher sudah jelas, nanti kita coba pindahkan lagi perhatian kita misalkan ke badan bagian atas ya. Di situ juga sama, kita cari lagi karakteristik mendorong itu sampai terlihat jelas. Kalau sudah jelas, baru kita pindahkan lagi misalkan ke daerah tangan ya, tangan kiri maupun tangan kanan. Kita cari juga karakteristik mendorong di daerah tersebut sampai jelas. Kalau sudah jelas, baru kita pindahkan lagi ke daerah, misalkan daerah kaki ya, misalkan paha atas, di situ cari mendorong sampai jelas, lalu kaki bawah ya, kaki bagian bawah itu bagian betis, misalkan itu juga cari karakteristik mendorong hingga jelas, lalu sampai ke telapak kaki kita juga cari karakteristik mendorong itu dengan jelas. Nah, kalau sudah bisa ketemu karakteristik mendorong ini di keseluruhan tubuh ini, kita coba juga bisa mencermati karakteristik mendorong ini dengan urutan maju maupun mundur. Misalkan pertama tadi dari kepala, leher, badan, tangan, kaki, lalu kita balik urutannya, yaitu kaki, badan, tangan, leher, kepala, dan seterusnya gitu ya. Dan kita hanya mencermati karakteristik mendorong di keseluruhan tubuh kita. Do it again and again many times. Until wherever you place your awareness, you can see pushing easily. Ya, kita harus melakukan ini berulang-ulang kali ya, sampai nanti kita dimanapun perhatian kita taruh di tubuh kita akan bisa dengan mudah menemukan karakteristik mendorong ini. If the pushing of the breath in the center of the head is not easy to discern, then try to feel the pushing as the chest expands or the abdomen moves when the breathing. If that is not clear, try to feel the pushing or any other obvious form of pushing. Wherever there is movement, there is the pushing.
Ya, kalau misalkan tadi karakteristik yang mendukung itu pertama tadi kan diarahkan untuk mencari di bagian tengah kepala ya, ataupun di belakang mata, ataupun di pangkal hidung. Nah, kalau itu tidak jelas ataupun sulit untuk mencari untuk mengetahui karakteristik mendukung di daerah situ, kita juga bisa coba di daerah lain yang mungkin lebih jelas ya. Mungkin di daerah dada, yaitu ketika dada mengembang dan mengempis ketika bernafas, itu juga adalah mendorong. Ataupun di daerah perut kadang ya, ketika perut itu kembang dan kempis itu juga mendorong. Ataupun di daerah misalkan ada kedutan-kedutan tertentu atau misalkan seperti aliran darah ya, itu juga ada gerakan-gerakan apapun itu di situ pasti ada karakteristik mendorong. As you already learned before the Mahasi method. So this one very easy. You pay attention that abdomen area, your mind, and breathe in so that push in. Breathe out, push out. Breathe in, push in. Breathe out, push out. This time you pay attention, pushing characteristic. Breathe in, so that time you see the push in, push out. You can start from there also. Ya, saya mau mengatakan kalau sebelumnya mungkin kita pernah belajar meditasi dari tradisi lain ya, tradisi Mahasi misalkan ya. Kadang kan ada yang diajarkan untuk memperhatikan daerah perut ya, kembang kempisnya perut. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita sudah pernah belajar itu, kalau kita belajar meditasi 4 unsur yang sesuai diajarkan di tradisi PAOK ini akan jadi mudah ya, karena kita akan bisa melihat karakteristik mendorong itu dengan mudah, karena kita sudah terbiasa melihat kembang kempisnya perut ya. Di perut ini ketika perut itu mengembang ataupun mengempis, itu kita bisa catat sebagai karakteristik mendorong ya. Jadi misalkan ketika perut itu mengembang, maka kita bisa mencatat sebagai oh ini mendorong, seperti mendorong keluar ya. Ataupun ketika perut itu mengempis, maka kita bisa catat sebagai mendorong, seperti mendorong masuk. Jadi akan lebih mudah untuk berlatih meditasi 4 unsur ini. Wherever you begin, you must slowly develop your understanding, so that you discern pushing throughout the body, from heart to foot. But in some places it will be obvious, in other places less. But it is present throughout the body. When you are satisfied that you can see pushing, then try to hardness. Ya, jadi dimanapun, di bagian manapun kita memulai untuk melihat karakteristik mendorong ini, pertama kita harus pelan untuk dengan jelas ya, sampai kita benar-benar mengerti karakteristik dari pendorong ini gitu ya. Jadi setelah itu kita pelan-pelan harus bisa melihat karakteristik pendorong ini di keseluruhan tubuh kita ya. Jadi di bagian manapun dari atas kepala sampai bawah kaki ya. Jadi di beberapa bagian kadang karakteristik mendorong itu terlihat sangat jelas, tapi di beberapa bagian karakteristik mendorong itu terlihat tidak terlalu jelas ya. Tapi pada intinya karakteristik mendorong itu tetap ada di keseluruhan tubuh kita gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita merasa sudah puas bisa melihat karakteristik mendorong ini di keseluruhan tubuh kita, maka setelah itu baru kita bisa lanjut ke karakteristik yang berikutnya, yaitu karakteristik keras. When you walk in here or there, the time also you can practice in pushing easily. Your mind pay attention the knees and leg. The time pushing, so you can see. You can practice. Ya, ataupun ketika kita misalkan sedang berjalan ya, ataupun sedang bergerak, kita juga bisa menemukan karakteristik mendorong ya di gerakan tubuh kita. Jadi ketika ada gerakan apapun itu pasti ada karakteristik mendorong di situ. Contohnya ketika kita berjalan, pasti kan kaki kita bergerak maju, mendorong ke depan ya. Nah, itu adalah karakteristik mendorong. So now move to the hardness. How to discern the hardness? Ya, selanjutnya kita mencermati karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik keras. Bagaimana caranya kita mencermati karakteristik keras ini? First, by your wisdom teeth together and feel how hard they are. Now you try. Ya, jadi pertama kita coba untuk
mengatupkan ya, mengatupkan gigi geraham kita itu keras-keras ya gitu. Dan sekarang coba kata saya rasanya bagaimana? No need to hold it in the back, huh? Just you trying to know what is hardness. Relax your jaw and feel there are hardness again. Tapi tidak usah mengatupkannya itu selama satu sesi gitu ya, cukup di awal saja gitu ya, untuk mengetahui oh ini keras gitu ya, hanya untuk di awal saja. So if you know the hardness, clearly understanding when you can feel this, trying to descend the hardness throughout the body systematically from head to foot. Ya, lalu setelah kita bisa mencermati karakteristik keras ya di gigi bagian belakang seperti tadi, lalu kita mencoba untuk mencari karakteristik keras ini di keseluruhan tubuh kita sama seperti tadi ya, dari atas kepala hingga bawah kaki. Also, sometimes we sit down on the floor. There also hardness, so you can start them from there. Ya, kalau misalkan tidak mulai dari gigi bagian belakang, itu juga kita bisa mulai dari bagian lain ya, misalkan dari bagian bokong ataupun bagian pantat ya. Kadang ketika kita duduk itu di lantai, itu lantainya terasa keras. Nah, itu kita bisa cermati sebagai karakteristik keras. You need waist and ham. So by this, our ham are going to touch everywhere. We can feel hardness, right? So here you also hardness. In the same way, Western mind or Western ham going to touch every part of your body, you will feel hard. So first you try only the jaw, the teeth, the bowl, everywhere your mind going to touch. So you will feel the hardness characteristic. So try from heart. So and then nuts. After that, the trap or the whole body, the chest, front. So the leg, the arm, the leg, the feet. So hardness with the Western mind going to touch or here clearly move another place. So have the food, after that, have food to heart again. Bye-bye. Jadi sebagaimana kita menggunakan tangan kita ya, tangan fisik kita untuk menyentuh misalkan meja gitu ya, kita bisa merasakan meja itu keras gitu ya. Begitu juga kita harus seolah memiliki tangan kebijaksanaan, tangan pikiran kita gitu ya. Jadi kemanapun tangan pikiran kita ini kita arahkan, kita seolah menyentuh bagian apapun dari badan kita dengan pikiran kita harus bisa menemukan karakteristik keras di bagian tersebut. Jadi misalkan kalau tangan kita itu tangan fisik kita sentuhkan ke dahi, yaitu berasa keras gitu ya, ataupun sentuhkan ke bagian tulang itu juga keras. Begitu juga ketika kita berlatih mencari karakteristik keras ini di keseluruhan tubuh kita seolah-olah dengan tangan kebijaksanaan kita, tangan pikiran kita itu kita menyentuh semua bagian-bagian dari tubuh kita ya. Jadi kita mencoba mencari karakteristik keras di keseluruhan tubuh kita, mulai dari misalkan dari bagian kepala, kalau sudah jelas baru ke bagian leher, lalu ke bagian atas, lalu ke bagian tangan, ke bagian kaki, dan ke bagian telapak kaki. Lalu kalau sudah jelas semuanya, kita bisa mencari karakteristik keras ini dan dengan urutan maju maupun mundur. Jadi dari atas hingga ke bawah kaki, lalu dari bawah kaki ke atas kepala. In the same way as you descend, pushing, do not deliberately tense the body. Ya, jadi ketika kita mencari karakteristik keras ini, begitu juga ketika kita mencari karakteristik mendorong, jangan dengan sengaja ya, sebisa mungkin jangan dengan sengaja mengeraskan badan kita. When you can descend the hardness throughout the body, against trying to find pushing throughout the body. Ya, jadi ketika kita sudah bisa mencermati karakteristik keras di keseluruhan tubuh kita harus mulai lagi dari karakteristik ya, jadi bolak-balik. Alternate between these two, pushing from head to foot,
but you try, and then hardness again from heart to foot again and again. This time pushing throughout the body, and then the hardness throughout the body from heart to foot. Repeat this many times until you are defined. Ya, jadi ketika tadi karakteristik keras itu sudah jelas, kita mulai lagi dari awal ya, dari karakteristik yang pertama yaitu mendorong. Jadi kita ulang lagi dari karakteristik mendorong dari atas kepala sampai bawah kaki, lalu setelah itu kita cari karakteristik keras dari atas kepala sampai bawah kaki. Jadi diulang-ulang bergantian seperti ini, dari mendorong dulu atas sampai bawah, lalu keras atas sampai bawah. Kita lakukan ini berulang-ulang sampai kita merasa puas. Now you already learn pushing and hardness. The next one is roughness. Ya, tadi kita sudah belajar dua karakteristik ya, yaitu mendorong dan keras. Ya, sekarang kita belajar karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik kasar. How to discern the roughness? Trying to rub your thumbs over the edge of your teeth with the thumb. That you will feel the rub. Or rub your hand over your robe. Sure. Yeah, like this. Pay attention there. So you will feel rough. Nah, jadi bagaimana caranya kita mencari karakteristik kasar ini ya di tubuh kita ya. Jadi pertama kita cari yang lumayan kelihatan jelas ya. Jadi kita bisa dengan sengaja mengusapkan lidah kita itu ke bagian belakang gigi kita ya. Jadi bagian belakang gigi kita kan tidak rata ya. Jadi di situ kalau kita gosok-gosokkan lidah kita di belakang gigi itu akan terasa karakteristik keras. Ataupun kalau misalkan tidak jelas seperti itu, kita bisa pakai cara lain, yaitu kita coba menggosok-gosokkan tangan kita di celana kita ataupun di jubah kita ya. Itu akan terasa karakteristik itu kasar. Rub your hand over the rose or the skin or your arm in the feet, there's a roughness. Now trying to discern roughness throughout the body, systematic as before. Ya, jadi tadi caranya antara dengan lidahnya itu kita usapkan di belakang gigi ataupun kita menggosok-gosokkan tangan kita ke jubah ataupun ke celana kita ataupun ke baju kita ya. Jadi intinya kita mencari karakteristik kasar. Kalau sudah bisa mencari jelas bahwa oh ini adalah karakteristik kasar, kita cari karakteristik kasar itu di keseluruhan tubuh kita. Your western mind or western hand rush between the skin and flesh and bone. The between you going to rush with the mind, western mind. So our western hand. So that is how you will feel the roughness. When the roughness is become stronger, like your body is you holding the same and rush your skin. That is very rough. So you will know. Ya, jadi kita seolah-olah menggunakan tangan pikiran kita lagi ya, tangan kebijaksanaan kita untuk mencari karakteristik kasar ini di keseluruhan tubuh kita. Kita seolah-olah menggunakan pikiran kita mengusap bagian kulit kita dan kita mencari karakteristik kasar di situ. Lalu setelah itu kita coba mencari, coba mengusap bagian daging kita dengan tangan kebijaksanaan kita itu, kita juga coba mencari karakteristik kasar di situ. Lalu setelah itu kita coba untuk mengusap bagian tulang kita dengan tangan kebijaksanaan kita untuk mencari karakteristik kasar itu ya. Nah, jadi kalau misalkan karakteristik kasar itu dominan, kadang itu seolah-olah kita sedang tangan kita ataupun bagian yang sedang kita sentuh itu seolah-olah sedang digosok menggunakan pasir ya. Jadi terasa sangat kasar. The hardness is become overcoming, so your body very hot. Sometimes if you practice in anapanasati mindfulness of breathing, sometimes you feeling the body very hot. So this characteristic. Ya, itu tadi adalah karakteristik kasar ya, yang kalau ketika
karakteristik kasar itu berlebihan, dia seolah-olah seperti digosok oleh pasir ya. Nah, sementara kalau untuk karakteristik keras, itu kalau dia berlebihan, itu seolah-olah badan kita itu terasa seperti batu, seperti kayu ya, tidak bisa digerakkan, sangat keras. Nah, kadang juga mungkin ketika kita berlatih anapana juga kadang bisa berasa sensasi seperti ini, seolah-olah badan itu tidak bisa digerakkan, sangat keras. If you cannot feel the roughness, try looking at pushing and hardness again and again. You may discern it. Ya, kalau kita masih belum bisa merasakan karakteristik kasar ini, kita harus hendaknya coba lagi diulang dari karakteristik mendorong dan karakteristik keras ya, diulang berkali-kali dan mungkin nanti kita akan bisa mencermati karakteristik kasar ini. Pushing one round, hardness one round, pushing one round, hardness one round. Have to pull to have. That's you reminder where is the roughness. So you will feel. Yeah? Ya, jadi kita mencoba mencermati karakteristik mendorong ini di atas sampai bawah satu putaran ya. Lalu setelah itu karakteristik keras dari atas sampai bawah satu putaran diulang berkali-kali seperti itu sambil kita mencermati apakah ada karakteristik kasar yang muncul bersamaan dengan karakteristik yang sebelumnya itu. When you can discern roughness, so go back to discern all the three now. What is it? Pushing, have to food to hard, hardness, have to food to but you try. After that, roughness, hardness, roughness, pushing, hardness, roughness. At the same time, again and again throughout the body until you are defined. Also one at the time. Ya, jadi ketika kita sudah bisa melihat karakteristik kasar ini, jadi kita sudah bisa mendapatkan 3 karakteristik ya. Nah, cara berlatihnya tetap sama, kita mencermati karakteristik ini satu persatu, dimulai dari karakteristik yang pertama yaitu mendorong ya, dari atas kepala sampai bawah kaki satu putaran, lalu setelah itu karakteristik keras dari atas sampai bawah satu putaran, lalu karakteristik kasar dari atas sampai bawah satu putaran. Kita ulang-ulang terus seperti ini. Now, next one is a heaviness. To discern heaviness, practice one hand on top of the other or your laps. You see that? And feel the heaviness of the top hand, or feel the heaviness of the heart by bending forward. Ya, karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik berat ya. Jadi untuk mengetahui mencari karakteristik berat yang lebih mudah untuk dilihat adalah kita bisa mencermati bagian tangan kita ya. Ketika kita bermeditasi kan kadang tangan itu ditumpuk ya. Jadi kita bisa merasakan bahwa tangan yang di atas itu terasa berat karena dia akan menimpa bagian tangan yang bawah. Nah, itu kita cermati sebagai karakteristik berat ya. Ataupun kalau misalkan tidak di bagian tangan, kita juga bisa mencari karakteristik berat ini di bagian leher ya. Ketika kepala kita itu agak menunduk, maka di leher itu akan terasa berat. If you know clearly, so you can practice discerning breaths to the 3 characteristics, few minutes. Pushing, hardness, roughness, pushing, hardness, roughness. You have the concentration become stronger. So you make down your body like this. So that is you will see the head is here to heavy. So the upper body is a lower body become heavy. That is how you try heaviness, heaviness, heaviness. It's a heaviness characteristic, it become over. So like one stone, very big stone, put your head. So your body become very heavy. Some yogi practicing anapana, also they saw their body become heavy. So this characteristic. Ya, jadi kalau kita tidak bisa
belum bisa melihat karakteristik berat ini, maka sama seperti tadi ya, kita harus mengulang karakteristik-karakteristik yang sebelumnya ya, diulang secara sistematis. Jadi dari karakteristik mendorong satu putaran, karakteristik keras satu putaran, karakteristik kasar satu putaran, lalu terus diulang-ulang seperti itu ya. Lalu kalau kita sudah melakukan itu beberapa menit, kita coba dengan sengaja untuk apa itu namanya, The body. seperti apa bahasa Indonesianya? The head is a heavy Ya, here. seperti menekuk tubuh kita gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa berasa bahwa seperti bagian kepala itu sebenarnya dia menekan bagian pundak ya. Jadi dia itu karakteristik berat. Begitu juga bagian pundak itu menekan bagian pinggang misalkan gitu ya. Jadi itu karakteristik berat juga. Lalu bagian badan atas dia juga menekan bagian bokong ataupun bagian kaki ya. Nah itu adalah karakteristik berat juga ya. Jadi di situ kita akan bisa melihat karakteristik berat ini ya. Practice systematically empty, you discern heaviness throughout the body. Ya, kita lalu berlatih mencermati karakteristik berat ini mencari karakteristik berat ini di keseluruhan tubuh ya secara sistematis. When you can discern heaviness clearly, trying to find the foe. Now, what is it? Pushing, hardness, roughness, heaviness. Altogether, pushing, hardness, roughness, heaviness. Ya, kalau kita sudah bisa mencermati karakteristik berat ini secara sistematis dari atas kepala sampai bawah tubuh, maka setelah itu ya kita harus mengulang lagi dari karakteristik yang pertama ya. Kita secara sistematis satu putaran karakteristik mendorong, lalu satu putaran karakteristik keras, lalu satu putaran karakteristik kasar, lalu satu putaran karakteristik berat. The next one is supporting. To discern supporting, relax your back so your body bends forward. Then the straighten it, and the key is the straight. The pose that keeps the body straight is a supporting. Nah, lalu karakteristik kelima yang harus kita ketahui, kita cermati adalah karakteristik menopang ya. Nah, jadi untuk mengetahui karakteristik menopang ini, pertama kita bisa coba untuk merilekskan punggung kita ya dan membungkukkan badan kita. Nah, lalu setelah itu kita coba tegakkan lagi badan kita. Nah, di situ kita harus memperhatikan tenaga ataupun karakteristik yang menopang badan kita agar tetap tegak. Nah, itu adalah karakteristik menopang ya. If you know clearly this supporting, you try by the less pull, the pushing, hardness, roughness, heaviness. Try again and again. So you have the concentration. The time your body becomes straight. If you cannot find the straight, you try like that. Cannot the time. If you have concentration, some that support to you. You burn improv or back cannot. That is where some the character is put. So you easily do understanding the time conditioning. Also, sometimes as you practice in the meditation, the body becomes tense, very straight. This is also the supporting characters become stronger. Some this supporting become over, so your body uncomfortable. But sometimes deconcentration also like this. So you can find easily the supporting, trying supporting many times. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menemukan karakteristik menopang ini ya, maka kita harus melatih 4 karakteristik sebelumnya itu diulang-ulang berkali-kali ya, yaitu karakteristik mendorong, keras, kasar, dan berat diulang-ulang berkali-kali. Lalu setelah itu kita coba tegakkan badan kita ya. Nah, di situ kita mungkin akan menemukan karakteristik menopang ini dengan jelas ya. Ataupun nanti kalau misalkan konsentrasi kita itu sudah bagus, biasanya badan kita itu tegak dan dia tidak ya, kita mau coba gerakan ke kiri tidak bisa, mau coba gerakan ke kanan tidak bisa, ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa. Nah, ini seolah-olah ada
ada sesuatu yang menopang kita agar kita tetap pada tempatnya. Nah, ini juga adalah sebagai karakteristik menopang. Kita bisa mencermati itu sebagai karakteristik menopang. Nah, jadi kadang kata saya tuh kalau misalkan karakteristik menopang ini terlalu kuat, itu kadang seolah-olah badan kita itu nggak bisa gerak sama sekali ya, gitu. Ataupun kalau misalkan tadi kalau untuk karakteristik keras, kadang kalau misalkan karakteristik keras itu terlalu kuat, sebagai karakteristik berat, kalau karakteristik berat itu terlalu kuat, karena seolah badan kita itu terasa sangat berat sekali. Practice systematically empty, you descend supporting throughout the body. If it is not clear, try to design it together with hardness, as this can make it easier. If you try the hardness more, when your body become hard, that time you can find easy the pushing, right? Supporting. Ya, jadi kita harus berlatih mencermati karakteristik penopang ini di keseluruhan tubuh ini juga ya, dari masing-masing bagian tubuh, dari atas kepala sampai bawah kaki ya. Nah, kalau misalkan masih belum jelas untuk mencari karakteristik penopang ini, kadang kita bisa menemukan karakteristik menopang ini bersamaan dengan karakteristik keras ya. Jadi coba cari bagian di mana karakteristik keras itu jelas bagi kita. Nah, di situ biasanya kita akan dengan mudah menemukan karakteristik menopang juga di situ. Then when you can descend supporting easily, trying to find the fight now. What is it? Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting throughout the body, part by part, heart to foot to heart. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah bisa melihat karakteristik menopang ini dengan jelas di keseluruhan tubuh, ya kita harus mengulang lagi dari karakteristik yang pertama ya, diulang-ulang secara bergantian dari karakteristik mendorong satu putaran, lalu karakteristik keras satu putaran, kasar satu putaran, berat satu putaran, dan menopang satu putaran ya dari atas kepala sampai bawah kaki berulang-ulang di keseluruhan tubuh. The next one is softness. How to descend softness? First, you attempt against the inside of your lower lip to feel its softness with the tongue. You touch, you will feel that's touch only. So you will see the softness. Why softness? So we find there. Then to relax your body. As you practice systematic and empty, you can descend softness easily throughout the body. Lalu karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik lunak ya. Bagaimana cara mencermati karakteristik lunak ini? Pertama, mungkin kita bisa mencoba mengusapkan lidah kita itu di bagian dalam bibir ya, di bagian dalam bibir, bukan di gigi ya, di bibir, bagian dalam bibir. Di situ akan terasa lunak ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah bisa melihat bahwa itu adalah karakteristik lunak, maka kita mencari karakteristik lunak ini di keseluruhan tubuh kita, sama seperti sebelumnya ya. Kita mencari karakteristik ini di keseluruhan tubuh, dan juga kita sama seperti tadi, kita ulang dari karakteristik yang pertama ya, yaitu mendorong satu putaran, keras satu putaran, kasar satu putaran, berat satu putaran, menopang satu putaran, dan lunak satu putaran di keseluruhan tubuh kita. Is a softness, it become very over, so your body become like a jelly. မုတ်ချွေတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမုတ်ချွေတဲ့ jelly ပဲပြောမှာပေါ့နော် Ya, kata saya kalau misalkan kadang karakteristik lunak ini terlalu dominan ya di badan kita, itu kadang seolah-olah badan kita itu terasa seperti jelly ya, nggak punya tulang. Well, I wanted to there's hardness and softness, what is difference in our body? For example, we made a break before from clay to make the block. After that, this block going to put under the sun when the dry and burning, right? So these three blocks you see, which has a more hard. The burning one is harder than the under the sun one, the dry one. The dry one in the beginning, from the clay made the block. So there's dry one is harder than this one. So in the same way,
the hardness and the softness is like this. A little bit soft is what we call softness. If we touch too much, the time may be hardness. A little bit, so becomes softness. So you see the three examples. Ya, jadi saya ingin menjelaskan apa perbedaan dari karakteristik lunak ya, bagaimana cara membedakannya. Jadi perumpamannya itu seperti kalau kita ingin membuat batu bata ya. Jadi dari tanah liat itu awalnya kan lembek ya. Terus tanah liat itu kita jemur dulu di bawah matahari. Nah, setelah kering itu sudah lumayan keras ya. Nah, tapi kemudian setelah itu yang sudah tanah liat yang sudah dijemur itu kita harus bakar dulu, harus bakar lagi dengan api yang sangat panas, baru dia menjadi batu bata yang sangat keras ya. Nah, jadi sebenarnya tiga hal itu walaupun mereka itu awalnya adalah hal yang sama, tapi mereka tingkat kekerasannya itu berbeda gitu ya. Jadi yang tadi yang tanah liat yang mentah itu tidak terlalu keras ya dibandingkan dengan tanah liat yang sudah dijemur di bawah matahari. Nah, begitu juga batu bata yang sudah liat yang sudah dibakar itu jauh lebih keras daripada tanah liat yang dijemur di bawah sinar matahari. Jadi sebenarnya karakteristik keras dan lunak itu hanyalah sebagai level dari kekerasan ataupun kelunakan mereka itu saja yang berbeda. Jadi di dalam satu hal yang sama, satu benda yang sama, misalkan tanah liat tadi ataupun di tangan kita, di tubuh kita, kalau kita menyentuhnya dengan tidak terlalu keras, maka dia akan menjadi lunak. Dia bisa disebut sebagai lunak. Tapi kalau kita sentuh dengan keras, maka itu bisa disebut sebagai karakteristik keras. Jadi ini adalah bagaimana cara membedakan karakteristik lunak dan keras. Now I'm trying to find the six. Pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, and softness throughout the body. Ya, lalu setelah itu kita seperti sebelumnya kita mencari karakter yang sudah kita ketahui tadi itu secara berulang-ulang ya, dari karakter pertama mendorong satu putaran, keras satu putaran, kasar satu putaran, berat satu putaran, menopang satu putaran, dan lunak satu putaran berkali-kali di keseluruhan tubuh kita. Now, next one is smoothness. How to discern the smoothness? Ya, lalu karakteristik berikutnya adalah karakteristik halus ya. Bagaimana caranya menemukan karakteristik halus ini? You wash your lips and rub your tongues over them from side to side with the saliva. So that you can see that it's a smooth. So practice MD, you can discern smoothness throughout the body. Ya, jadi caranya adalah pertama kalian bisa coba basahi bibir Anda ya dengan air liur Anda gitu ya. Lalu setelah itu kalian coba sapu bibir Anda ini dengan lidah ya. Jadi bibir yang sudah basah ini kalian coba sapu dengan lidah kalian ya. Itu kalian akan bisa terasa halus ataupun licin ya. Nah, ini adalah karakteristik halus. Nah, setelah itu kita coba mencari karakteristik halus ini di keseluruhan tubuh kita secara sistematis seperti sebelumnya. Also, your wisdom mind put between the flesh and skin, and present between the bones, you're going to rush. Also, you will feel the smoothness. Where is that appear the smoothness? Try to the better throughout the whole body. Atau kalian juga bisa coba menggunakan tangan kebijaksanaan kalian ya untuk coba mengusap bagian antara kulit dan daging ya di situ. Dengan pikiran kalian mencoba di sana mengusap bagian sana, itu akan terasa halus ya, ataupun bagian antara daging dengan tulang itu juga kalian coba usap di sana, itu akan terasa halus. Nah, setelah kita bisa menemukan karakteristik halus seperti sebelumnya, kita harus menemukan karakteristik halus ini di keseluruhan tubuh kita. Then trying to find all 7 characteristics now: pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness throughout the body. Ya, lalu setelah itu kita mengulang lagi dari karakteristik yang pertama, yaitu dari karakteristik mendorong satu putaran, keras satu putaran, kasar satu putaran, berat satu putaran, menopang satu putaran, lunak satu putaran, dan halus satu putaran. Now next one is a lightness. How to discern lightness?
you watch a finger up and down and feel its lightness. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah karakteristik ringan ya. Bagaimana caranya menemukan karakteristik ringan ini adalah kita bisa coba untuk menggoyang-goyangkan jari kita ya. Ini akan terasa ringan dan ini adalah karakteristik ringan yang ingin kita cermati. You must try more the heaviness. Few minutes. When your body become very heavy, at the time you watch your finger, that time very lightness. So try from there in the whole body, lightness, lightness, lightness. Ya kalau tidak bisa seperti itu, kita bisa juga mulai dari karakteristik keras ya. Karakteristik berat. Jadi kita mengulang karakteristik berat itu di keseluruhan tubuh kita. Nanti kalau misalkan tubuh kita itu terasa sangat berat, maka pada saat itu kita coba goyangkan tangan kita ya, goyangkan jari kita. Nah itu akan terasa ringan. Nah di situ kita setelah kita bisa mengetahui oh ini adalah karakteristik ringan, maka dari itu kita coba cari karakteristik ringan ini di keseluruhan tubuh kita seperti sebelumnya. When the lightness become obvious in your body, in meditation time, you feel, oh, my body flying on the sky. So you touch, oh, not yet flying. Stay in the pose. So, but the body very light. Ya, kalau misalkan karakteristik ringan ini sedang dominan ya di tubuh kita, itu ketika meditasi kadang kita bisa berasa tubuh kita itu seolah-olah sedang melayang gitu ya. Tapi kalau misalkan itu hanya perasaan saja ya, kadang kita kalau misalkan nggak yakin ya kita bisa coba sentuh tanah di samping kita, masih ada tanah atau enggak gitu ya. Nah, biasanya masih ada. Sometimes we practice in anapanasati, mindfulness of breathing. The concentration become very stronger. At that time, the body also become very lightness. You can feel sometimes the thing are already flowing up the body. Ya karena juga ketika kita berlatih meditasi anapana, ketika konsentrasi meningkat itu juga kadang tubuh itu terasa sangat ringan sekali ya, seolah-olah tubuh kita itu sedang terbang atau melayang gitu ya. Practice Amte, you can descend the lightness throughout the body and then try to find all the 8 characteristics, pushing, hardness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, and lightness throughout the body. Ya, jadi setelah kita bisa mencermati karakteristik ringan ini, kita seperti tadi ya harus mencari karakteristik ringan ini di keseluruhan tubuh kita ya. Lalu setelah itu kita ulang lagi dari karakteristik pertama, yaitu karakteristik mendorong 1 putaran, keras 1 putaran, kasar 1 putaran, berat 1 putaran, menopang 1 putaran, lunak 1 putaran, halus 1 putaran, dan ringan 1 putaran. The next one is heat. It is usually very easy to descend the heat or warmth throughout the body. Begin by being aware through the sense of touch or heat in any place where it is clearly to you. You can start from there. Ya, lalu karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik panas ya. Jadi kata saya biasanya karakteristik panas ini lebih mudah untuk dicermati di keseluruhan tubuh ya. Jadi panas ini bisa seperti panas tubuh ataupun rasa hangat ya. Ini adalah karakteristik panas ya. Jadi pertama adalah kita mencari dulu karakteristik ataupun tempat yang terasa lebih hangat di tubuh kita ya. Lalu setelah itu kita coba cari karakteristik hangat ini ataupun panas ini di keseluruhan tubuh kita seperti sebelumnya. Your hand put like this, so there is a become hot. So you can start from there, or when you sit down, the cushion in your anus will become hot, heat. So you can start from heat, heat, heat. So whole the body become very strong, the heat. You change another characteristic quickly. Otherwise, your body very hot. Ya, jadi untuk menemukan karakteristik panas ini bisa juga dimulai dari titik sentuh dari tangan kita ya, kedua tangan kita kan saling menumpu gitu ya. Jadi biasanya di tengah-tengahnya itu terasa hangat ya karena tangan itu saling bersentuhan. Itu bisa jadi titik mulai kita mencermati karakteristik panas ini ataupun
dari titik sentuh dari kaki kita ya menyentuh lantai ataupun cushion duduk kita. Itu biasanya akan terasa hangat ya karena ada sentuhan di sana. Lalu setelah itu ya kita mencari karakteristik panas ini di keseluruhan tubuh kita. Kalau karakteristik panas ini dominan di tubuh kita, itu kita harus segera mengubah ataupun mencermati karakteristik yang berikutnya ya. Karena kalau enggak tubuh kita akan terasa sangat panas sekali. This heat characteristic is when you are practicing meditation, the body become warm or hot. This is our comment. In Tibetan way, the practicing one type of their level, the body is become very hot. So some the friends they made wash the cloths and cover. The time the smoke come up, so make down the heat. Ya, jadi itu adalah cara menemukan karakteristik panas ya di tubuh kita ya. Jadi kalau karakteristik panas ini dominan dalam tubuh kita, itu tubuh kita itu rasanya panas sekali ya. Jadi saya mengatakan di tradisi Tibet itu kadang ada orang yang melatih karakteristik panas ini ya. Jadi dia dengan sengaja membuat tubuhnya itu panas gitu ya. Jadi teman-teman yoginya itu harus mengkompres badannya itu dengan kain basah dan ketika dikompres itu pun muncul seperti asap gitu ya karena seolah-olah panas itu langsung ketemu air itu seperti badannya berasap. Now 9 characteristics already. The next one is coolness. How to discern coolness? You have feel the coolness of the breath as it's under the nostril, and then discerning it systematically throughout the body. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah karakteristik dingin ya. Jadi di mana kita bisa menemukan karakteristik dingin ini, kita bisa perhatikan di daerah lubang hidung ya. Jadi biasanya sensasi nafas masuk ketika kita menarik nafas itu adalah sensasi dingin ya. Dia sensasinya dingin. Lalu setelah itu kita harus mencari sensasi dingin ini di keseluruhan badan kita seperti sebelumnya. Sometimes the cold wind come to touch your body, and it pass starting from there. Coolness. So when the cold is become obvious, so you quickly go back to the other characteristic throughout the body. Ya, ataupun kita bisa mencermati bagian tubuh kita yang terkena angin ya, angin dari luar. Kadang angin dari luar itu dingin, kita bisa merasakan mencermati karakteristik dingin dari sentuhan angin tersebut. Lalu mulai dari situ kita mencari karakteristik dingin di keseluruhan tubuh kita. Ya, kalau misalkan karakteristik dingin ini terlalu dominan di badan kita, maka kita hendaknya langsung mengganti mencermati ke karakteristik yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dimulai dari karakteristik yang pertama hingga karakteristik yang terakhir. Now, how many characteristics already? 10 characteristics: pushing, harshness, roughness, heaviness, supporting, softness, smoothness, lightness, and heating, coolness. Ya, jadi sampai sekarang sudah ada 10 karakteristik ya. Jadi dari yang pertama itu adalah mendorong, kedua adalah keras, kemudian kasar, kemudian berat, kemudian menopang, kemudian lunak, kemudian halus, kemudian ringan, kemudian panas, kemudian dingin. The first 10 characteristics are all known directly to the sense of touch. But the last 2 characteristics, flowing and cohesion, are derived from the other 10 characteristics. There is a good reason to teach them last. Ya, jadi 10 karakteristik yang pertama tadi itu adalah karakteristik yang bisa kita rasakan langsung melalui sentuhan gitu ya. Tapi 2 karakteristik yang terakhir itu adalah karakteristik seperti karakteristik turunan ya dari 10 karakteristik yang pertama. Jadi dia lebih sulit untuk diketahui. Makanya ini adalah alasan kenapa 2 karakteristik ini diajarkannya terakhir. The 10 characteristics you try again. Sometimes you can see cohesion when your body become very tight. When you wearing the very tight clothes, the body very tightness like this. Sometimes the flowing also is will appear. That's why we teach him the 10 is fast or easy to do this too.
Ya, jadi kadang ketika kita memperhatikan karakteristik 1 sampai 10 berulang-ulang di dalam tubuh kita ya, maka kadang di situ juga kita bisa mencermati karakteristik yang ke-11 yaitu mengikat gitu ya. Jadi mengikat ini seolah-olah tubuh kita itu terikat oleh sesuatu gitu ya. Jadi kalau karakteristik ini dominan, seolah-olah tubuh kita itu seperti diikat keras-keras gitu ya. Seperti memakai baju ketat misalkan seperti itu, rasanya tidak nyaman kalau terlalu dominan. Atau kadang ketika kita mau cermati 10 karakteristik pertama, kadang karakteristik yang ke-12 juga bisa bisa tercermati juga ya, yaitu adalah karakteristik mengalir. Dia adalah kebalikan dari karakteristik mengikat yang tadi. Okay, and then enough for today. So you will become boring. Huh? Ya, hari ini cukup sampai di sini ya kata saya. So tomorrow we will continue. Last two characteristic in MD Kalapa. Before Kalapa. Because need to go the 32% body. It become Kalapa, so cannot go ready. Ya, besok saya akan menjelaskan 2 karakteristik yang terakhir juga sampai kemudian sebelum mencermati kalapa ya, karena nanti kita akan membahas meditasi 32 bagian tubuh juga ya. Jadi saya akan membahas meditasi 4 unsur ini sampai tahap melihat kalapa. May this practice bring us closer to the truth, depend on understanding of that Dhamma, and leads us towards liberation from suffering. Ya, semoga dengan kita belajar Dhamma ini kita menjadi lebih dekat dengan kebenaran ya, dan juga kita bisa meditasi Dhamma secara langsung dan akhirnya terbebas dari segala penderitaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Share our merit, all our beings. Ita vada cha ammehi sambadam baunya sambadam Sabbe deva anumodantu, sabbe buddha anumodantu, sabbe saddha anumodantu, sabba sambadi saidhiya, idam menya dinam hotu sukhita hontu nyadayo, idam menya dinam hotu sukhita hontu nyadayo, Idam menya dinam hotu sukhita hontu nyadayo. Idam me punya asawakaya wahang hotu. Idam me punya nibbana sabbacayo hotu. Mama punya bagan sabbasadana bhajami. Te sabe me sama punya bagan labantu sadhu 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 sukhi hotu.